Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya untuk para subscriber dan para penyimak channel Arabiah TV. Berkat dukungan teman-teman sekalian, channel ini terus tumbuh dan semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang dan menjangkau khalayak yang semakin luas, khususnya bagi mereka yang ingin belajar bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan yang kami lakukan dan metodologi serta sistematika pembelajaran yang kami rencanakan. Yang kedua, kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penjelasan, uraian ataupun bahasan yang kami sampaikan dalam video-video kami yang ada pada channel Arabiah TV ini ada banyak kekurangan. Mungkin juga kurang jelas atau mungkin kurang bisa dipahami atau kualitas videonya kurang baik dan sebagainya. Inilah keterbatasan yang kami punya. Namun begitu, semoga kekurangan ini tidak mengurangi niat, tidak mengurangi minat, dan juga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bahasa Arab dan juga berbagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam pembelajaran bahasa Arab agar kita bisa terus meningkatkan kemampuan bahasa Arab kita dari hari ke hari lebih baik dan lebih meningkat lagi. Dalam Al-Quran, kita sering menemukan bacaan ayat yang ada tanda titik 3 dua kali. Contohnya bisa kita lihat di surat Al-Qadar, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yakni yang berbunyi, min kulli amrin, ada titik 3 di atasnya. Lalu ini menandakan ayat yang keempat, ganti ayat. Kemudian ada kata salamun, dan kata salamun di atasnya ada titik 3. Ini titik 3 yang pertama, ini titik 3 yang kedua. Kalau kita menemukan tanda titik 3 di dua tempat, baik pada sebuah ayat maupun ayat yang berbeda, misalnya di dua ayat yang berbeda, maka titik 3 ini yang ada dua macam ini sebagai tanda bahwa kita bisa berhenti di salah satunya saja. Jadi kalau ada kalimat min kulli amrin, ini ada titik 3, terus ada salamun, ada titik 3 juga. Ini kita boleh berhenti di salah satunya. Boleh di amr, boleh di salam. Maka kita boleh baca begini, min kulli amr, berhenti, terus salamun hiya hatta matla'il fajr. Lanjutan ayatnya kan hiya hatta matla'il fajr. Kalau kita berhenti di sini, maka salamun nggak boleh berhenti, tapi harus dilanjutkan dengan kalimat sesudahnya, ayat sesudahnya. Kalimat pada ayat sesudahnya itu. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, tetapi kalau kita tidak berhenti di sini, maka di sini harus berhenti. Sehingga bacanya menjadi min kulli amrin salam. Baru kemudian hiya hatta matla'il fajr. Itu. Jadi secara ilmu tajwid, kalau kita menemukan bacaan yang ada tanda titik 3 dua kali di kata yang berbeda, maka itu artinya kita boleh berhenti di salah satunya. Tidak boleh berhenti di dua-duanya. Harus pilih, dan itu adalah menurut ilmu tajwid. Nah, sekarang kita coba pahami menurut ilmu makna. Mana yang lebih baik kita berhenti di kata
amr ataukah berhenti di kata salam? Baik, secara ilmu bahasa, kalau kita kaji maknanya, yang lebih tepat berhentinya itu adalah pada kata salam. Mengapa? Alasannya begini. Min kulli amrin ini adalah min huruf jar. Kulli amrin itu adalah majrurnya. Dan kalau ada kalimat yang diawali oleh jar majrur, maka dalam ilmu bahasa Arab ini disebut dengan khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Dan kalau ada khobar muqaddam, berarti harus ada mubtada muakhar. Dan mubtada muakhar harokatnya atau i'rabnya rafa dan harokatnya harus dhammah, makanya salamun. Min kulli amrin salam. Oleh karena itu maka dari segi kalimat maknanya ini min kulli amrin salam, ini adalah satu kalimat yang sempurna. Karena ini adalah satu kalimat yang sempurna sampai salamun, maka nggak boleh dipotong di sini. Dari segi makna. Dari segi makna kalimat min kulli amrin salam ini satu kalimat. Ini khobarnya, khobar muqaddam. Yang ini mubtadanya, mubtada muakhar. Mubtada itu subjek, sedangkan khobar adalah predikat. Sebagaimana mubtada harus ada khobarnya, maka khobar muqaddam juga harus ada mubtada muakhirnya. Oleh karena itu maka antara khobar muqaddam tidak boleh dipotong dari mubtadanya, melainkan harus nyambung. Oleh karena itu maka sebaiknya dari segi makna, cara berhenti pada surat Al-Qadar ayat 4 ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, berhenti di situ, baru kemudian lanjutkan min kulli amrin salam. Berhentinya bukan di sini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, itu kurang bagus. Dari segi mana berhenti di situ kurang bagus. Kenapa? Karena dari segi mana kurang cocok. Kenapa? Karena min kulli amrin ini belum selesai. Sehingga kalau kita melihat maknanya, tuntaskan bacanya sampai salam. Sehingga bacanya harus sampai min kulli amrin salam. Oleh karena itu, kalau nafas kita pendek, maka sebaiknya ayat yang tadi berhentinya di kata bi'izni rabbihim. Berhentinya di kata bi'izni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Berhenti. Itu kan ada jim. Jaiz, boleh berhenti. Terus baru lanjutkan min kulli amrin salam. Baru selanjutnya hiya hatta matla'il fajr. Itu ya. Nah, ini maknanya adalah dari setiap urusan terdapat keselamatan atau kedamaian. Itu kan sudah sempurna. Kalau dipotong di sini min kulli amr, dari setiap urusan, berhenti, kan belum selesai kalimatnya. Oleh karena itu maka meskipun dari segi ilmu cara baca Al-Quran dalam ilmu tajwid, kalau kita menemukan 3 titik 2 kali pada sebuah kalimat, baik beda ayat maupun satu ayat, maka dari segi ilmu tajwid memang boleh berhenti di salah satunya. Tetapi kalau kita bicara dari segi ilmu bahasa, ilmu kebahasaan, lihatlah maknanya, maka kita akan tahu sebaiknya kita berhenti di mana. Apakah yang pertama ataukah yang kedua. Dan dari segi makna secara ilmu bahasa Arab, ini lebih baik, lebih tepat, dan lebih pas dari segi makna kalau berhenti pada titik yang kedua, pada titik 3 yang kedua. Maka bacanya adalah min kulli amrin salam. Bukan berhenti di sini. Bukan min kulli amr, bukan begitu. Nah, lalu pertanyaannya, kalau kalimat ini sempurnanya di salam, bukan di amr, lantas kenapa ayatnya kok dipenggal di setelah kata amr? Nah, coba lihat. Amr ini huruf terakhirnya apa? Ro kan? Kata amr huruf terakhirnya adalah ro.
Nah, sekarang coba lihat ayat-ayat sebelumnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu ayat. Huruf belakangnya ro kan? Terus wa ma adraka ma lailatul qadr. Huruf belakangnya ro lagi. Terus berikutnya lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ro lagi belakangnya. Itu 3 ayat. Terus ayat yang keempatnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Tuh, ada roh lagi. Nah, jadi rahasianya kenapa pada kata amr ini dipenggal sebagai ayat yang keempat? Karena biar akhir ayatnya sama-sama roh dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat yang pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr, roh huruf belakangnya. Wa ma adraka ma lailatul qadr, ro juga huruf belakangnya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, ro juga belakangnya. Maka berikutnya juga huruf ro. Itulah sebabnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim. Itu ada huruf jim, berarti boleh berhenti kan? Jaiz. Nah, min kulli amr di situ sebagai penggalan ayat. Karena huruf terakhirnya ro biar sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, tapi dari segi mana ini belum selesai. Selesainya ada pada kata salam. Terus pada ayat yang kelima, hiya hatta matla'il fajr. Fajr juga belakangnya roh. Sehingga penggalan-penggalan ayat itu melihat kepada huruf akhirnya agar semua akhir ayat menggunakan huruf roh. Sehingga dari segi rima itu sesuai atau sama. Begitulah penjelasan dari segi ilmu tajwid dan juga dari segi ilmu kebahasa Araban, khususnya berkaitan dengan makna. Jadi kesimpulannya, dalam ilmu tajwid kita bisa belajar tentang cara baca Al-Quran, termasuk juga cara berhenti di mana kita berhenti pada kata apa. Tetapi dengan ilmu bahasa, kalau kita mengerti bahasa Arab, maka kita bisa menentukan di mana yang lebih tepat untuk berhenti. Itulah sebabnya ilmu bahasa sangat penting untuk bisa memahami Al-Quran.